نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab kana dan saudari-saudarinya. Dan sekarang kita masuk pada bab inna dan saudari-saudarinya. Dan ini adalah isim yang dirafa yang keenam. Isim yang dirafa yang keenam. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ana rasa udah mudah semua bagi kita karena kita pernah lalui di mukhtarat, dan mukhtarat antum telah mempelajarinya 2 kali kan. Pertama belajar seperti biasa, kemudian daurah dan antum ulangan. Dan nanti insyaallah Ramadan daurah lagi mukhtarat, makin mungkin lagi. Dan inna adalah alat penghapus yang kedua. Yang pertama sebelumnya apa Dekta? Kana, masya Allah. Yang kedua ini adalah inna. Dia masuk kepada mubtada dan khobar, menghapus hukum keduanya dan memberikan hukum yang baru. Inna dan saudari-saudarinya apa amalannya? Fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Masuk kepada mubtada dan khabar, menghapus hukum keduanya, kemudian dia memberikan hukum yang baru, yaitu menasabkan mubtada kemudian menjadi isimnya, merafa'kan khabar kemudian menjadi khabarnya. Apa saja dia dan saudari-saudarinya? Yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ada berapa totalnya? 6. Inna, apa arti inna? Sesungguhnya. Anna, bahwasanya. Lakinna, akan tetapi. Ka'anna, apa ka'anna? Seperti, seakan-akan. Laita, aduhai seandainya. Laita, aduhai seandainya. Atau mau seandainya saja, nggak usah pakai aduhai, nggak apa-apa. La'alla apa artinya? Semoga. Oke. Kemudian diberikan contoh oleh penulis, taqulu inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Walaita Amran syakhisun. Aduhai seandainya Amr pergi. Atau aduhai seandainya Amr hadir. Ya, syakhis dia memiliki 2 makna, pergi dan hadir, sebagaimana yang telah lalu. Inna Zaidan qa'imun. Qaha, apa ya Rabb Zaidan? Isim inna qa'imun. Ahsan. Laita Amran syakhisun. Abdul Halim, mana khabar laita? Syakhisun. Isim laita mana? Amran.
Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang menyerupai itu. Lihat di sini. Makna inna wa anna at-taukidu. Walakinna lil istidraki. Wa ka'anna lit tashbihi. Wa laita lit tamanni. Wa la'alla lit taraji wa tawaqqu'u. Makna inna dan anna taukid, penguat. Inna dan anna penguat. Sesungguhnya, bahwasannya, ini penguat bagi orang-orang yang ngeyel, bagi orang-orang yang sulit dalam mempercayai suatu hal, atau hal tersebut banyak yang membangkangnya. Oleh karena itu menggunakan taukid, penguat. Nanti akan dijelaskan juga dalam syarah. Walakinna lil istidraki, lakinna lil istidrak. Apa istidrak? Memperbaiki. Zaid gendut tapi dia semangat gitu kan. Itu memperbaiki. Yang mungkin awalnya orang ngira Zaid gendut, biasa kalau orang gendut apa? Malas, tapi dia semangat, diperbaiki. Kok langsung lihat ke tas ya? Atau mungkin Khalil kurus, jangan Khalil. Apa? Ammar kurus. Biasa kalau orang kurus apa? Semangat, tapi dia Ammar kurus, tapi malas. Memperbaiki. Itu lakinna. Wa ka'anna litashbih, menyerupai. Oleh karena itu seakan-akan, artinya seolah-olah, seakan-akan Yusuf singa gitu kan. Seakan-akan Abdul Halim nggak pernah maju ke depan ba'da maghrib ya? Belum pernah. Ba'da maghrib ini siapa? Ada Syekh. Kapan nanti? Berarti besok Abdul Halim antum maju. Ana mau lihat Abdul Halim. Nanti setelah ana lihat tuh ya, Ana bilang ka'anna Abdul Halim asadun, seakan-akan Abdul Halim singa. Dia berkoar-koar di atas mimbar kan. Berani. Kita lihat singa atau kucing. Oke, litashbih. Laita litamani, untuk angan-angan. Tamani untuk angan-angan. La'alla litaraji wa tawaqqu'u. La'alla litaraji untuk harapan, tawaqqu'u antisipasi. Ya, harapan misalnya semoga Zaid datang. Semoga Anas nulis pelajaran. Semoga Azam semangat dalam belajar. Semoga Mas Aldi tidak ngantuk dalam belajar, gitu kan? Itu harapan. Tawakku itu antisipasi, misalnya la'alla al-aduwa qaribun atau la'alla al-aduwa qaribun. La'alla al-aduwa qadimun. Apa artinya berarti? Semoga atau apa? Artinya jangan-jangan musuhnya dekat. Jangan-jangan musuhnya datang. Antisipasi itu. Antisipasi. Karena nanti ada dua maknanya. Harapan dan antisipasi. Berarti terjemahnya antum cari gimana yang cocok tuh antisipasi. Kalau ana baru nemu jangan-jangan musuhnya sudah dekat. Oke, itu adalah inna dan saudari-saudarinya. Sekarang kita masuk ke syarah. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, perhatikan harokat dan terjemahnya. Al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabari inna wa akhwatuha. Al-qismu tsani, bagian yang kedua dari penghapus mubtada dan khobar, yaitu inna dan saudari-saudarinya. Apa maksudnya saudari-saudarinya? Aina dha'iruha fil amali,
yang menyerupainya di dalam amalan, sama-sama menasobkan isim dan merafa'kan khabar. Dan lihat, wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i fayansibuhu wa yusamma ismahu. Perhatikan, wa hadzal qismu, bagian ini, inna dan saudari-saudarinya, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, yadkhulu 'alal mubtada'i, dia masuk kepada mubtada, fayansibuhu, lalu dia menasobkannya, wa yusamma ismahu, dan dinamakan isimnya, isim inna, isim anna, isim lakinna, ka'anna, laita, la'alla, dinamakan isimnya, masuk kepada mubtada, menasobkannya, kemudian dinamakan isimnya. Wa yadkhulu 'alal khabari fayarfa'uhu, bima'na annahu yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihil awwali. Wa yadkhulu 'alal khabari, dia masuk kepada khabar lalu merafa'kannya, sedangkan khabar memang udah marfu. Bima'na, maknanya adalah annahu yujaddidu lahu raf'an, bahwasanya dia memperbarui baginya rafa, bukan rafa'nya yang awal. Jadi rafa'nya ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya marfu dengan mubtada, Zaidun qaimun, qaimun khabar marfu bil mubtada. Tapi setelah dia kemasukan inna, inna Zaidan qaimun, qaimun marfu bi inna, amilnya inna. Wa yusamma khabarahu, dan dinamakan khabarnya, khabar inna, kalau anna ya anna, dan seterusnya. Dan kasih stabilo ini, wa hadzal qismu sittatu ahrufin, bagian ini ada 6 huruf, berarti semuanya huruf dan jumlahnya 6. Nanti makanan antum sore ya. Awwaluha inna, nggak mau makan? Makan. Bikasril hamzati wa tasydidin nuni. Nanti tentang inna dia lebih sedikit insyaallah. Karena kemarin antum banyak, kenapa? Karena ada bab nawasikhnya dulu, rukana. Sekarang inna doang. Inna bikasril hamzati wa tasydidin nuni, dengan mengkasrohkan hamzah dan mentasydidkan nun. Inna, lihat no, dibacanya inna, jangan inna. Wahia ummul babi, kasih stabilo, dia induk bab ini, karena dia induk bab. Walihadza bada'a bihal musannifu, dan oleh karena ini penulis memulai dengannya. Apa arti inna tadi? Sesungguhnya. Atsani, yang kedua, anna. Apa arti anna? Bahwasan. Jangan sampai ketukar. Inna diterjemahin bahwasannya, anna diterjemahkan sesungguhnya, jangan. Karena nanti maksudnya beda gitu. Anna bi fathil hamzati wa tasydidin nuni, dengan menfathahkan hamzah dan mentasydidkan nun. Wa ma'nahuma at-taukidu, makna keduanya taukid, ya penguat. Inna penguat, anna penguat, yaitu ai. Nah ini kasih tabilo, ma'nahuma taukidu ai taqwiyatu hukmil khabari lil mubtada'i, menguatkan hukum khabar untuk mubtada, menghilangkan keraguan, menghilangkan pembangkangan, menghilangkan pengeyelan. Itu gunanya taukid, penguat. Misal ada orang suka bohong-bohong terus, ketika dikatakan Ustadz datang, tapi bohong ini. Tapi baru ketika dikasih penguat, innal ustadza ja'a, baru benar-benar ini dia yakin Ustadz telah datang, karena dia pakai penguat. Innal ustadza ja'a, guna untuk penguat. Kalau penguat berarti apa? Menghilangkan keraguan, menghilangkan pembangkangan. Dan antum temui itu di dalam Al-Quran. Semakin banyak penguat,
Maka antum lihat kalimat itu banyak yang membangkang. Semakin banyak penguat, maka semakin banyak pembangkangan. Menunjukkan semakin banyak pembangkangan sehingga diberikan penguat. Apa yang dikasih penguat? Salah satu contohnya, inna syirka la zulmun azim. Lihat berapa penguat ini. 2, bisa dikatakan bahkan 3. Inna, la lamut taukid, di situ lamul muzahalaqah, dan dia mengandung sumpah yang dihapus. 3 penguat. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezoliman yang besar, tapi banyak orang yang melakukan kesyirikan, tidak menghiraukan itu, tidak memperdulikan itu. Oleh karena itu dikasih penguat. Allah Maha mengetahui para hambanya pasti banyak yang membangkang, tidak memperdulikan. Oleh karena itu dikasih penguat. Taqwiyatu hukmil khabari lil mubtada'i, menguatkan hukum khabar untuk mubtada. Kataukidil qiyami, seperti penguatan qiyam berdiri, li Zaidin untuk Zaid. Masalan contohnya fi qaulika, pada perkataanmu, inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid berdiri. Misalnya Nazis bilang Zaidun qaimun, kata Alfi, apa iya Zaidun qaimun? Bohong kalian tuh. Kemudian iya Zaidun qaimun, apa iya, baru dikasih inna Zaidan qaimun, baru percaya lagi. Karena dia penguat tuh. Begitu juga wa alimtu anna Zaidan qaimun, aku mengetahui bahwasanya Zaid berdiri. Penguat juga sama kayak tadi. Dan lihat di sini i'rabnya, fa inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna harfu taukid, huruf penguat, dan nasab, penasab berarti. Wa tansibul isma wa tarfa'ul khabar, dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Nanti kalau ada pertanyaan, ma makna harfu taukidin? Apa makna harfu taukid? Yaitu taqwiyatu hukmil khabari lil mubtada. Udah stabil belum tadi itu? Udah ya? Wa Zaidan ismuha mansubun biha, Zaidan isimnya dinasab dengannya, wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Wa qaimun khabaruha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Qaimun marfu' dengannya. Lihat berarti amilnya siapa tuh? Inna, tuh amilnya. Marfu' dengannya, amilnya inna. Dan tanda rafa'i dhamma yang nampak pada akhirnya. Dan lihat di sini, perhatikan. Wa afadat inna fi hadzal mithali tawkida qiyami Zaidin wa anna dzalika hasala minhu haqiqatan. Wa kadza taqulu fil mithali alladhi ba'dahu. Wa afadat inna, inna memberikan faidah fi hadzal mithali, pada contoh ini memberikan faidah apa? Taukida qiyami Zaidin, penguatan berdirinya Zaid. Jadi Zaid benar-benar berdiri, yang berdiri adalah Zaid. Karena kalau orang mengatakan Zaidun qaimun, itu orang Arab dia bisa berpikiran, boleh jadi yang berdiri pembantunya, boleh jadi yang berdiri tangan kanannya. Tapi ketika dikatakan inna Zaidan qaimun, maka itu dia memahami yang berdiri memang benar-benar Zaid, dan Zaid benar-benar berdiri. Lihat, wa anna dzalika hasala minhu haqiqatan, dan bahwasanya hal itu terjadi darinya, dari si Zaid, haqiqatan, secara hakiki. Memang Zaid yang berdiri, bukan pembantunya, bukan tangan kanannya, bukan prajuritnya. Zaid yang berdiri. Itu gunanya taukid, penguat. Ya, tadi itu kan. Kalau misalnya ada orang mengatakan Zaidun qaimun, itu orang Arab dia bisa saja memahami yang paling yang berdiri.
Misalnya Z ini dia raja, jarang berdiri, gak mau berdiri. Kalau ada orang mengatakan Zaidun qaimun, paling yang berdiri itu prajuritnya, paling berdiri itu pembantunya, paling tangan kanannya. Tapi kalau memang dia benar-benar berdiri, baru dikasih inna Zaidan qaimun. Orang langsung, Zaid berdiri ya. Karena orang-orang paham dia, itu memang benar-benar Zaid yang berdiri, karena dikasih inna. Wa kadza taqulu fil mithali alladhi ba'dahu, dan seperti itu engkau katakan pada contoh yang semisalnya. Lihat, wa mithaluhuma minal kitabil azizi qauluhu ta'ala an Luqmana, dan contoh keduanya apa keduanya? Inna dan anna, dari kitab yang perkasa, yang mulia. Firman Allah Ta'ala an Luqman, tentang Luqman Al-Hakim, mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang besar. Banyak pembangkangan, banyak orang yang tidak peduli akan hal itu, banyak orang yang terjatuh akan hal itu. Oleh karena itu dikasih banyak penguatan di sini. Lihat, itu kaidah. Nanti antum pelajari dalam ilmu balaghah insyaallah di kelas 2. Semakin banyak penguatan, maka menunjukkan semakin banyak pembangkangan. Dan itu sangat berguna ketika antum dalam memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini dikasih penguat nih. Ada apa nih dikasih penguat? Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hamba-hambanya banyak yang melakukan kezaliman, hamba-hambanya banyak yang melakukan ketidakadilan. Oleh karena itu dikasih penguat, Allah tuh Maha Perkasa, hati-hati kamu. Allah tuh Maha Bijaksana, hati-hati kamu. Kasih penguat agar tidak ada orang yang meragukan lagi. Kemudian lihat di sini, inna dan anna sama-sama penguat. Apa sih perbedaannya? Ini kasih stabilo berarti anda. Pentingnya nih perbedaan inna dan anna. Tapi itu di muhtarat lebih komplit, lebih luas dia. Yang di muhtarat, makanya Nabi bilang muroja itu dia muhtarat. Di muroja memang itu muhtarat. Mana ada yang punya buku muhtarat? Anak kasih tahu halamannya. Calal hati kita apa? Jazakumullah khair. Ini dia di halaman 70. Hamzah inna di kasroh, dibaca inna bukan anna. Berarti pembedaan tuh, perbedaan antara inna dan anna. Apabila jatuh pada 4 tempat, lebih komplit lagi. Khalas, mungkin huna turid an tanzur. Wal farqu baina inna al-maksurati wa anna al-maftuhati. Jadi kitab Tuhfatul Shobiyah ini kadang dia lebih luas daripada muhtarat, kadang muhtaratnya yang lebih luas. Tapi nanti ketika antum di atas Tuhfatul Shobiyah, syarah Mutammimah Duratul Bahiyah itu lebih luas daripada muhtarat. Syarah Qatrada lebih luas lagi. Ibnu Aqil lebih luas lagi. Oleh karena itu semangat. Sekarang memang anak sering katakan muroja itu muhtarat, muroja. Karena itu juga mudah bahasanya, bahasa antum sendiri. Wal farqu baina inna al-maksurati wa anna al-maftuhati, dan perbedaan antara inna yang di kasroh dan anna yang di fathah. Inna di kasroh hamzanya, anna di fathah hamzanya. Perbedaannya apa? Annal maksurata taqa'u fi ibtida'il kalami. Cuman dikasih 1 tempat kan? Kalau di muhtarat berapa tempat? 4. Bi khilafil maftuhati. Kasih stabil aja itu tadi. Annal maksurata taqa'u fi ibtida'il kalami. Bi khilafil maftuhati. Fa innaha la taqa'u fi ibtida'il kalami kama ra'aita fil amthilatil mutaqaddimati. Perbedaan antara inna dan anna, dia adalah anna
al maksurata. Udah anna maksurah, kurang enak lagi. Aturan ya udah enggak apa deh. Anna kan di fathah tuh. Al maksurah di kasrah. Makanya harus fokus ya. Annal maksurata, yang di kasrah berarti apa yang di kasrah? Inna. Taqa'u fi ibtida'il kalami, dia jatuh di awal kalam. Jadi kalau antum ingin menguatkan sesuatu dan dia di awal kalam, maka menggunakannya inna. Nggak boleh anna, keliru itu, salah. Karena tempatnya inna fi ibtida'il kalami, taqa'u fi ibtida'il kalami, jatuh pada awal kalam. Bi khilafil maftuhati, berbeda halnya yang di fathah yaitu anna, fa innaha la taqa'u fi ibtida'il kalami, tidak jatuh pada permulaan kalam. Coba antum lihat contoh-contoh sebelumnya pada anna, nggak ada yang di awal kalam. Di tengah-tengah semua pasti ada kalam yang mendahuluinya, nggak di awal kalam dia. Berarti inna di awal kalam. Kalau anna tidak di awal kalam, harus ada yang mendahuluinya. Kama ra'aita fil amtsilatil mutaqaddimati, sebagaimana telah kau lihat pada contoh-contoh sebelumnya. Kemudian asalisu, kita selesaikan dulu lakinna. Apa arti lakinna? Akan tetapi bitasdidin nun, lihat, dengan mentasdidkan nun, ditekankan tuh. Karena kalau nunnya sukun itu jadi huruf atof. Lakin huruf atof. Tapi kalau tasdid baru dia saudaranya inna. Beramal-amal inna, menasabkan isim, merafa'kan khobar. Jadi ingat, lakinna nunnya ditasdid. Kalau nunnya sukun itu berarti apa? Huruf atof. Perhatikan itu. Kalau nunnya sukun huruf atof. Kalau nunnya tasdid itu berarti saudaranya inna. Wa ma'naha al-istidraku, maknanya istidrak, memperbaiki. Apa itu istidrak? Kastabilo, makna al-istidrak wa huwa itba'ul kalami binafyin ma yutawahhamu thubutuhu au isbatu ma yutawahhamu nafyuhu. Perhatikan ini terjemahannya. Itba'ul kalam, menggiring kalam, membawa kalam, dengan menafikan, binafyi, ya nggak tanwin itu, binafyi, karena nafyi mudhof, ma isim mausulnya mudhof ilaih. Menggiring kalam, mengikuti kalam, binafyi, dengan menafikan. Ma yutawahhamu, apa yang dikira, subutuhu, tetapnya. Terjemahkan dulu aja, nanti anak tulis papan tulis insyaallah. Au isbatu, atau menetapkan, ma yutawahhamu nafyuhu, apa yang dikira nafinya. Lakinna, wah, entah al-hibr hada. Mungkin ba'dan faqat, la tamla al-hibr. Tadi apa? Lakinna itba'ul kalami binafyi ma yutawahhamu subutuhu au subutu au isbatu, au isbatu
ma yutawahhamu nafi. Oke, perhatikan. Lakinna kurang keram. Wih, kok begini? Bocor kan? Wah. Lakinna dia adalah huruf istidrak, huruf memperbaiki. Definisinya apa istidrak? Itba'ul kalam. Tadi apa itba'ul kalam? Membawa kalam dengan menafikan yang dikira tetap gitu aja, atau menetapkan yang dikira nafi. Ini udah antum tulis ana rasa di muhtaram. Udah ya? Lebih mudah kita dalam memahaminya. Yang dikira nafi, kecuali orang yang nggak murojaah. Karena kalau nggak murojaah dikira ini adalah hal yang baru. Oke. Itba'ul kalami binafyi ma yutawahhamu thubutuhu. Membawa kalam dengan menafikan yang dikira tetap. Dikira tetap sehingga dinafikan, diperbaiki. Kayak tadi Ammar kurus, atau ana tulis saja Ammar. Kalau kaya itu dikira apa? Mulia, dermawan, dikira tetap berarti. Datanglah lakinna untuk memperbaiki itu. Ammar tuh kaya tapi pelit gitu. Membawa kalam dengan menafikan, lakinnahu bakhil, akan tapi dia pelit. Perhatikan, Ammar kaya, yang dikira tetap, yaitu yang dikira tetap dermawan, mulia. Kan kalau kaya begitu biasanya. Berarti dikira tetap, benar bukan? Yang dikira tetap. Ammar kaya. Berarti kalau kaya dikira tetap, oh kaya dermawan nih, mulia nih. Maka datanglah lakinna untuk memperbaiki, menjelaskan hakikat sebenarnya. Kan lakinna istidrak, memperbaiki. Lakinnahu bakhilun, akan tapi dia pelit. Ya, membawa kalam dengan menafikan, akan tapi dia pelit. Nafi kan pelit. Dengan menafikan yang dikira tetap dermawan. Paham insyaallah ini? Zakaria, lihat ke papan tulis ini antum, paham enggak? Duduk yang benar itu. Gimana antum ini Zakaria? Ammarun ghainiyun lakinnahu bakhil. Paham ini yang pertama? Membawa kalam dengan menafikan yang dikira tetap. Ammar kaya, dikira tetap. Kalau orang kaya itu dermawan, mulia, maka datanglah lakinna untuk memperbaiki, menjelaskan yang sebenarnya, yaitu menafikan. Lakinnahu bakhil, akan tapi dia pelit. Atau kebalikannya, menetapkan yang dikira nafi. Kebalikannya aja kita tulis. Misalnya Anas, jangan Anas. Hamid faqirun lakinnahu karimun jawadun. Lihat, Hamid fakir, Hamid orang susah, miskin. Dikira apa? Nafi. Kalau orang susah, paling dia pelit, buat makannya susah, buat sekolah anaknya kasih jajannya aja susah. Dikira nafi, pelit. Hamid fakir, miskin. Maka datanglah lakinna untuk memperbaiki, yaitu apa? Menetapkan yang dikira nafi. Lakinnahu karim, akan tapi dia mulia, suka berbagi, suka memberi, suka bersedekah, dermawan dan sebagainya. Paham insyaallah ini? Paham ya? Paham dek tak? Insyaallah ya, istirahat antum.
Tadi antum nggak anak tawarin suruh istirahat tadi, nggak mau sih, biarin rasain tuh. Istirahatnya lama kan? Ngapa? Jam 10. Tapi paham ini lakinna. Antum benar-benar jujur ini, paham nggak? Karena kalau antum nggak fokus, sulit dalam memahami ini. Serius, anak ketika belajar dengan orang Yaman itu sulit. Karena pakai bahasa Arab, nggak dijelaskan hal-hal yang seperti ini. Amar kaya, lihat, dikira tetap enggak, orang Yaman tuh enggak gitu. Bahkan nggak pakai papan tulis, dia baca saja. Coba antum nanti kapan-kapan anak kasih rekaman syekhnya sendiri, Syekh Ahmad bin Sabit, pensyarahnya sendiri, ada anak rekaman. Oleh karena itu fokus. Fal awwalu, yang pertama berarti apa? Yang dikira tetap. Membawa kalam dengan menafikan yang dikira tetap. Itu yang pertama. Itba'ul kalami binafyi ma yutawahhamu thubutuhu. Kaqaulika, seperti perkataanmu, qaman nasu, manusia berdiri. Dikira tetap kan? Zaid juga berdiri. Padahal apa? Dia malas. Lakinna Zaidan jalisun, akan tapi Zaid duduk. Berarti apa? Menafikan yang dikira tetap. Manusia berdiri, dikira apa? Zaid juga berdiri tetap. Padahal dia duduk. Lakinna Zaidan jalisun. Kayak tadi. Faqauluka qaman nasu, maka perkataanmu qaman nasu, manusia berdiri. Yutawahhamu minhu qiyamu Zaidin ma'ahum. Li'annahu minhum. Yutawahhamu, dikira darinya, qiyamu Zaidin ma'ahum, berdirinya Zaid bersama mereka, yaitu bersama manusia. Ketika ada orang mengatakan manusia berdiri, dikira Zaid berdiri bersama mereka. Li'annahu minhum, karena bahwasanya Zaid bagian dari manusia. Maka datanglah lakinna untuk memperbaiki. Fanufiyat ma tuwhima thubutuhu wa huwal qiyam. Fanufiyat, maka dinafikan apa yang dikira tetapnya, yaitu berdiri, dengan perkataanmu. Lakinna Zaidan jalisun, akan tapi Zaid itu duduk dia. Paham insyaallah ini? Paham ya? Kalau antum sudah paham ini, kemudian baca syarah mudah. Paling agak dibaca pelan-pelan lagi nanti. Oh iya, ini yang butuh kefokusan. Tapi paham semua ini sudah? Paham ya? Lihat dulu ke buku tulisnya, ke buku Tuhfatul Sobiannya. Ya, manusia berdiri, dikira Zaid juga berdiri karena Zaid bagian dari manusia. Maka datanglah lakinna untuk memperbaiki, yaitu fanufiyat ma tuwhima thubutuhu, maka dinafikan apa yang dikira tetapnya, dikira Zaid juga berdiri. Maka datanglah lakinna Zaidan jalisan, akan tapi Zaid itu duduk deh. Wasani, yang kedua, berarti apa yang kedua? Menetapkan yang dikira nafi. Wasani ka qaulika, yang kedua seperti perkataanmu, Zaidun jahilun, Zaid bodoh. Lihat, kalau orang bodoh biasanya apa? Nakal, pembangkang, suka maksiat, fasik. Dikira apa? Nafi kan? Dikira nafi. Maka datanglah lakinna untuk memperbaiki, menetapkan yang dikira nafi. Lakinnahu sholihun, akan tapi dia soleh. Dia bodoh tapi soleh. Dia nggak belajar tapi dia sering ke masjid, duduk di saf pertama, berusaha untuk mendatangi kajian ilmu. Zaidun jahilun lakinnahu sholihun. Faqauluka, maka perkataanmu Zaidun jahilun, yutawahhamu minhu nafyus salahi anhu. Perhatikan tuh harakatnya. Yutawahhamu minhu, dikira darinya, nafyus salahi anhu, tidak ada kesolehan darinya, yaitu bobrok, rusak, nakal, pembangkang. Dikira kan begitu kalau orang jahil. Li'annal ghaliba 'alal juhali adamus salahi, karena bahwasanya kebanyakan atas orang-orang bodoh tidak soleh. Fa uthbita ma tuwhima nafyuhu wa huwa salahu biqaulika lakinnahu salihun. Fa uthbita, maka ditetapkan apa yang dikira nafinya, yaitu kesolehan.
dengan perkataanmu, lakinnahu salih, akan tapi dia soleh. Terakhir, falakinna harfu istidrakin wa nasbin, lakinna dia huruf istidrak, memperbaiki dan penasab. Wa kullun min zaidan wal ha'i ismuha, dan setiap dari Zaid, lakinna Zaidan, contoh yang pertama, dan ha, lakinnahu salihun, haknya. Setiap dari Zaidan dan ha adalah isimnya. Tulis apa antum, Anas? Nulis apa itu antum? Fokus ke pelajaran aja. Anas ini dikit lagi juga selesai. Wa kullun min jalisun wa salihun, dan setiap dari jalisun dan salihun. Jalisun contoh yang pertama, lakinna Zaidan jalisun. Salihun contoh yang kedua, lakinnahu salihun. Itu adalah khobaruha, khobarnya lakinna. Dan lihat di sini ada syaratnya lagi. Kasih stabilo. Wa ulima mimma taqaddama anna lakinna la budda ayyataqaddamaha kalamun. Stabilo itu selesai. Wa ulima mimma taqaddama, dan telah diketahui dari apa yang telah lalu, contoh-contohnya. Qoman nasu lakinna Zaidan jalisun, Zaidun jahilun lakinnahu salihun. Telah diketahui dari contoh-contoh sebelumnya. Anna lakinna, bahwasanya lakinna la budda, harus ayyataqaddamaha kalam, didahului oleh kalam. Berarti syarat lakinna apa? Harus didahului oleh kalam. Gak bisa lakinna berada di awal kalam. Tiba-tiba lakinna, ya apa maksudnya lakinna? Akan tapi, kenapa akan tapi? Maka dia harus diawali, didahului oleh kalamnya. Gak bisa di awal kalam. Paham insyaallah ini? Ada yang tanyakan? Ada gak Rikta? Jangan ngangguk-ngangguk doang. Ada gak Habli? Habli kenapa diam terus ini sekarang? Pusing? Masya Allah, syafaqallah ini Habli. Nancungin jempol ini ya. Dia pusing itu tapi masih semangat belajar. Pusing sedikit belajar. Nggak rela dia kalau pelajaran ketinggalan. Karena ada sebagian orang itu, wah pusing, jadi alasan dia senang, wah ada pusing. Tidur gitu kan. Kalau ditanya kenapa pusing Ustaz, padahal cuma dikit. Tapi Habli, Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat sampai jarum panjang ke 6 no. Antum istirahat 35 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atfaita hada Mas Ardian?